Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget. Channel yang membahas dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Pada kali ini kita akan melakukan komparasi kamera dari OnePlus 8 Pro dengan Galaxy S10. Sejauh mana perbedaan kualitas dari kedua smartphone tersebut? Langsung aja ditonton video sampai selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja ke spesifikasi utama dari kamera Galaxy S10. Dilengkapi dengan triple kamera 12 megapiksel f1.5 2.4 26mm dengan dual pixel PDAF OIS. Kemudian ada lensa telefotonya di 12 megapiksel f2.4 dengan 2 kali optical zoom dengan adanya OIS. Dan lensa terakhir ada di 16 megapiksel di lensa ultrawide-nya 12mm dengan ada super steady video. Kemudian perekaman video maksimalnya di lensa utama ada di 4K 60 frame per second tanpa AIS. Sedangkan untuk video super slow-mo-nya ada di 960 fps di 7020p. Kemudian HDR10+, kemudian ada juga Zero AIS dan OIS-nya. Masuk ke kamera selfie-nya, hanya satu kamera aja di 10 megapiksel f1.9 26mm dengan dual pixel PDAF, dan perekaman video maksimal di 4K 60 frame per second dengan adanya auto HDR. Sedangkan untuk spesifikasi dari kamera OnePlus 8 Pro dibekali dengan quad kamera setup yaitu 48 megapiksel f1.5 25mm dengan sensor Sony IMX689 yang tentunya sensor ini menjadi sensor terbaik dari Sony sejauh ini. Kemudian lensa selanjutnya adalah lensa telefoto 8 megapiksel f2.4 dengan adanya PDAF dan OIS juga. Kemudian ada lensa ultrawide-nya 48 megapiksel f2.2 dengan adanya PDAF dan menggunakan sensor Sony kembali yaitu IMX586 yang memiliki kemampuan HDR optimize di lensa ultrawide-nya serta akan memberikan hasil minim noise di kondisi minim cahaya atau malam hari. Kemudian lensa terakhir adalah lensa depth 5 megapiksel f2.4. Kemudian ada video perekaman maksimal di 4K 60 frame per second, kemudian video slow-mo-nya ada di Full HD 240 frame per second dengan adanya auto HDR dan Zero AIS. Masuk ke kamera selfie-nya hanya dibekali dengan satu lensa kamera aja dengan beresolusi 16 megapiksel f2.5 dengan ada auto HDR, sedangkan video maksimal perekamannya ada di Full HD 30 frame per second dengan adanya Zero AIS. Dan berikut adalah hasil dari foto-foto yang telah kita ambil pada lensa normal, telefoto, dan ultrawide-nya. Baik teman-teman, untuk hasil foto dari kedua HP dengan kondisi pencahayaan yang cukup dan melimpah, gambar yang dihasilkan di detail dinamik lensa luas. Pada foto lensa utama, detail dan warna yang dikasih sama OnePlus 8 Pro lebih akurat dan detail. Sedangkan di Galaxy S10 terkadang sedikit oversaturate. Untuk foto zoomnya di 3 kali optical zoom, kedua HP ini sudah memberikan hasil yang sangat bagus, detail dan minim noise. Namun OnePlus 8 Pro sedikit terlihat lebih detail daripada Galaxy S10. Masuk ke ultrawide-nya, OnePlus 8 Pro dan Galaxy S10 sama-sama kasih hasil yang detail, dinamiknya luas, dan warna yang akurat. Untuk foto live focus atau bokehnya, menurut kita kedua HP ini sudah kasih hasil yang bagus, bokehnya rapi, detail yang warnanya juga oke. Namun yang terlihat di OnePlus 8 Pro, foto bokehnya terlihat sedikit lebih natural dan segi warnanya juga jauh lebih baik dibandingkan Galaxy S10. Namun sementara hasil bokeh dari Galaxy S10 juga sangat terlihat bagus, rapi, dan lebih dramatis daripada OnePlus 8 Pro. Oke, masuk ke foto minim cahayanya atau kondisi malam hari, OnePlus 8 Pro kembali memberikan hasil yang jauh lebih detail dan minim noise di ketiga lensanya berkat sensor Sony IMX689 dan IMX586 yang benar-benar bisa dioptimalkan banget sama OnePlus, jadi hasilnya terlihat lebih detail dan minim noise. Untuk Galaxy S10 kasih hasil yang terang namun masih banyak noise dan detailnya kurang terjaga. Baik teman-teman, ini perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Samsung Galaxy S10 di resolusi 4K 60 frame per second. Ya, jadi hasilnya kayak gini.
sama-sama bagus ya, sama-sama detail, sama-sama kualitas akuratnya juga bagus, akurasi warnanya, dynamic range-nya juga oke. Oke, jadi ini lagi footage, gimana lebih stabil yang mana? Kita coba sedikit fokusnya ya. Kalau sepenglihatan saya, Galaxy S10 agak sedikit lebih cepat, hanya sedikit perbedaannya. Walaupun OnePlus 8 Pro juga sama-sama cepat, tapi nggak tahu kenapa ini yang saya rasain ya. Gambar dari OnePlus 8 Pro videonya di 4K 60 frame per second tuh agak sedikit aja sih, kerasa patah-patah gitu. Iya nggak sih? Kita coba lagi detailnya. Ya, dari segi detail dan dynamic range, OnePlus 8 Pro sedikit agak lebih unggul ya. Dan di resolusi 4K 60 frame per second ini teman-teman bisa mengganti ketiga lensanya untuk OnePlus 8 Pro, sedangkan untuk S10 tidak bisa. Kita coba berjalan. Kita coba tes lari ya. Ya, kelihatan karena OnePlus 8 Pro di resolusi ini tidak bisa dinyalakan stabilisasi dan HDR ya, akhirnya kelihatan banget agak kurang stabil ketika berlari. Oke, kita lanjut ke 4K 30 frame per second. Baik teman-teman, inilah perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Galaxy S10 di resolusi 4K 30 frame per second. Gimana hasilnya? Sama-sama bagus ya, sama-sama detail, dynamic range-nya juga cukup luas, tapi dari segi brightness terhadap backlight OnePlus agak sedikit lebih baik. Coba kita tes fokusnya. Sama-sama cepat, sama-sama bagus fokusnya. Oke. Di OnePlus saya nyalain HDR-nya pada resolusi ini 30 frame per second, jadi saya agak korbankan untuk stabilisasinya. Oke, OnePlus masih cukup stabil di 30 frame per second. Kita lanjut di Full HD 60 frame per second. Baik, inilah perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Galaxy S10 di resolusi Full HD 60 frame per second, dan beginilah hasilnya. Ya, di resolusi ini kembali OnePlus 8 Pro tidak bisa menggunakan stabilisasi dan HDR-nya, sedangkan untuk Galaxy S10 bisa. Nah, kayak gini. Dan di OnePlus 8 Pro di frame rate 60 frame per second dia bisa merubah ketiga lensanya, sedangkan di Galaxy malah sebaliknya nggak bisa. Sebaliknya di Galaxy malah justru di resolusi 30 frame per second mereka malah bisa dua-duanya. Oke, kita lanjut ke Full HD 30 frame per second. Ya, ini dia teman-teman, di Full HD 30 frame per second. Dan dari segi yang mendekati real ya, saya melihat S10 lebih mendekati. Kalau OnePlus agak sedikit terlalu bright ya, terlalu terang hasilnya. Dan inilah hasilnya. Ya, untuk autofocusnya kembali Samsung sedikit lebih cepat untuk pengambilan atau merubah antara fokus satu titik ke titik yang lain. Iya. Oke, kayak gini jadi hasilnya. Saya teman-teman drop komen aja mana yang lebih stabil.
kita lanjut ke perekaman video kamera selfie-nya. Ya teman-teman, ini perekaman kamera selfie dari OnePlus 8 Pro dengan Samsung Galaxy S10 di resolusi Full HD 30 frame per second. Untuk cangkupan sudutnya lebih lebar di S10, namun dari segi detail dan kemampuan video di backlight, OnePlus kembali jauh lebih baik. Coba saya berjalan. Sama-sama stabil. Ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, ini adalah perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Samsung Galaxy S10 di resolusi 4K 60 frame per second, yang dimana OnePlus HDR dan stabilisasinya nggak bisa menyala, sedangkan kalau Samsung bisa dinyalakan, sehingga hasilnya kelihatan banget. OnePlus agak sedikit gelap, namun tetap terjaga banget detail dan minim noise-nya. Kayak gini hasilnya teman-teman. Sama-sama stabil, tapi lebih stabil di Samsung Galaxy S10. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, ini adalah rekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Samsung Galaxy S10 di resolusi 4K 30 frame per second, yang dimana di 30 frame per second ini OnePlus saya pilihnya yang HDR. Stabilisasinya nggak saya nyalahin karena biar ngeboost dari segi kecerahannya. Yaps, kayak gini hasilnya. Biasa ya, OnePlus ngasih video yang lebih detail, minim noise, dan di Galaxy S10 ya sama ya, terangnya sudah baik, sudah bagus. Namun Galaxy S10 ini ya tetap dari segi detail masih agak kalah baik dengan OnePlus 8 Pro. Oke, kita lanjut ke perekaman Full HD 60 frame per second. Baik teman-teman, ini perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Galaxy S10 di resolusi Full HD 60 frame per second. Jadi hasilnya kayak gini ya, kelihatan ya, OnePlus jadi agak gelap karena HDR-nya nggak bisa dinyalahin. Begitupun juga stabilisasinya di resolusi ini. Sedangkan Galaxy ngasih hasil yang lebih terang, namun tetap terlihat bahwa OnePlus sedikit lebih minim noise ya gambarnya, dan lebih detail berkat bantuan sensor dari Sony IMX 586 dan Sony IMX 689 dia. Baik teman-teman, inilah perekaman dari OnePlus 8 Pro dengan Galaxy S10 di resolusi Full HD 30 frame per second, dan hasilnya kayak gini. Yes, di 30 frame per second ini saya pilih lagi yang HDR untuk OnePlus agar sedikit ngeboost atau menaikkan dari segi brightness-nya. Oke, sama-sama bagus ya hasilnya ya. OnePlus agak sedikit aja lebih detail dan minim noise. Ya tinggal bagaimana teman-teman lebih prefer kemana. Ya dengan sekarang harga S10 cuma di baik teman-teman, inilah perekaman dari kamera selfie OnePlus 8 Pro dengan Samsung Galaxy S10 di resolusi Full HD 30 frame per second. Gimana pendapatnya? OnePlus agak kurang stabil, Galaxy lebih stabil, jadi kayak gini. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kesimpulannya OnePlus 8 Pro memberikan hasil foto dan video yang luar biasa bagus dibandingkan Galaxy S10 yang termasuk bagus juga dari segi fotografi dan videografinya.
Foto yang dikasih sama OnePlus 8 Pro terlihat lebih detail dan image lebih luas, warna fotonya juga terlihat lebih akurat dan natural. Pada kondisi malam hari, foto yang dikasih juga lebih bagus, detail dan warnanya tetap terjaga serta minim noise. Sedangkan untuk Galaxy S10, foto yang diberikan terkadang oversaturate. Detailnya juga kurang pas pada saat masuk kondisi malam hari, noise-nya banyak banget dan tidak begitu bagus hasilnya. Untuk sektor videografinya, OnePlus 8 Pro memiliki hasil yang lebih detail dan warna yang akurat serta mampu memberikan hasil video di kondisi backlight yang tergolong sangat baik. Sedangkan S10 terlihat sedikit lebih stabil saat perekaman videonya. Untuk video malam hari, kembali OnePlus 8 Pro memberikan hasil yang sama baiknya, yakni videonya terlihat lebih detail dan minim noise, dan warnanya sedikit lebih akurat dibandingkan Galaxy S10. Oke teman-teman, mungkin sekian video komparasi dari kedua HP ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika teman-teman suka, mari support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share ya teman-teman. Untuk Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.